Pak Ketua DPR, Pak Ridwan, untuk kedepannya mengoptimalkan pembangunan dengan tidak ada silpa yang dilakukan oleh pemerintah yang terlalu besar. Kami tidak berani bekerja, salah sedikit lapor. Nah sekarang kami memberikan dukungan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore buat kita semua. Salam damai, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Pak Ketua DPR, Pak Ridwan, hadir bersama kita pada saat hari ini. Yang saya hormati Pak Haji Aula, Wakil Ketua, sekaligus perkenalan. Yang saya hormati Pak Potit, Ketua Pemerintah. Yang saya hormati Pak Agus Sofyan, ya, karena tidak ada arahan di Pertuan sementara, saya persilakan kepada Ketua dari Bapak untuk menyampaikan maksud dan niatan beraudiensi dengan kami, menyampaikan apa saja, karena terus terang kami belum begitu memahami maksud dan tujuan Bapak datang ke sini. Tapi dengan tangan terbuka kita menerima. Ya, kalau bisa selesai di jam 5, ya, puji Tuhan. Tidak bisa, tidak apa-apa. Sampai jam 6 kita boleh ya. Bilang ampun biar sampai pagi besok juga. Ya. Tapi kami mohon maaf karena tanpa persiapan, Pak. Jadi yang ada itu hanya gelas di hadapan kita semua. Tapi ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak sekalian. Kedatangan kami di sini tidak lain tidak bukan memberi dukungan kepada pemerintah Kutai Barat, pada DPR Kutai Barat untuk kedepannya mengoptimalkan pembangunan dengan tidak ada silpa yang dilakukan oleh pemerintah yang terlalu besar. Itu arah kami. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ketua LSM Kalteng menyampaikan. Pak Ketua DPRD beserta ibu jajarannya. Kedatangan kami ke sini untuk memberikan dukungan kepada pemerintah, dan dukungan itu untuk berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Salah satunya yang membuat kami harus sampai ke DPR ini mengingat untuk membantu bagaimana memberikan solusi berbagai hal, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan jembatan ATJ dan beberapa proyek multies yang lain yang mangkrak, yang bukan multies juga, yang ada beberapa tempat yang mangkrak juga. Kita berharap itu bisa masuk dalam program anggaran berikutnya, sehingga paling tidak bisa membantu menekan angka SIPA yang terus meningkat setiap tahun. Secara efisiensinya bagus, tapi apakah itu betul efisiensi atau ada kesalahan ini kepada pemerintah melalui DPRD. Kami ada membawa beberapa poin rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mangkrak seperti Jalan Bung Karno usia lebih daripada 5 tahun. Itu salah satunya adalah Jalan Center Jalan Bung Karno, surat ring kurang. Kemudian salah satunya yang tidak tercatat dalam CLK Kabupaten Kutai Barat yaitu Jalan Bung Karno. Sehingga harapan kami sebagai masyarakat berharap oleh kesempatan ini masih secara lisan menyampaikan bahwa berharap fungsi pengawasan masyarakat disalurkan melalui DPR sehingga bisa maksimal. Artinya dukungan masyarakat sudah penuh dukung pemerintah, apalagi alasannya karena ada segelintir atau sedikit kami dengar bahwa kami tidak berani bekerja, salah sedikit lapor. Nah sekarang kami memberikan dukungan, tapi dalam tanda kutip sepanjang itu dilakukan dengan tepat, dengan benar, dengan sesuai. Seperti yang Bapak Bupati sering katakan, kami dengar bahwa bekerja sesuai. Tapi kenapa kehadiran kami ke sini? Ternyata ada persoalan yang tidak sesuai.
Sehingga itu yang perlu kami sampaikan melalui DPRD Kabupaten Barat, upaya perwakilan daripada kami untuk bisa menampung itu dan bisa menyampaikan kepada pemerintah. Nah, salah satu yang menjadi tekanan kami adalah mungkin nanti Bang Andi yang sampaikan, kalau nanti kita dibaca langsung serah terima boleh juga. Tapi intinya pendahuluan daripada isi daripada yang berkas yang dorongan dukungan kami kepada pemerintah melalui DPR ini ada di dalam buku ini. Ya mungkin saya rasa tidak terlalu banyak yang bisa saya sampaikan, tapi kembali lagi saya ulangi bahwa gerakan kami dari sudut pandangan kami dan berbagai diskusi dan puncaknya pada hari ini tadi bahwa sebenarnya Kutai Barat tidak baik-baik saja, punya ada masalah, bukan hanya masalah di sektor SDM-nya, tapi infrastruktur juga ikut bermasalah. Kami berangkatnya dari rasa prihatin. Dengan ini saya rasa tidak kurang Bapak yang di DPR ini, tapi dengan adanya kami lebih mendukung, saya rasa kalau suara satu mungkin tidak bisa menang, tapi kalau sudah suara banyak, contohnya kayak Pak Tartandirus duduk di DPR, apalagi kalau sudah DPR juga bicara, masyarakat bicara, masa dari bangun, masa dan melanjutkan proyek yang ada kan. Sayang, kalau ini bukan hanya tidak dilanjutkan, tapi memang tidak masuk dalam progres sehingga kita anggap ini diabaikan. Nah, apabila ini diabaikan sepanjang terus-menerus, bagaimana dengan yang sudah dianggarkan itu harus begitu saja? Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yaitu terutama terkait penyerapan anggaran yang mengalami penurunan secara signifikan sehingga semakin meningkatnya silpa setiap tahun. Hal-hal ini mengakibatkan dalam hal satu, terdapat beberapa proyek yang mangkrak dan tidak dilanjutkan pengerjaannya yang berusia lebih dari 5 tahun, terutama proyek multi-years. Dua, proyek-proyek pembangunan yang tidak terlaksana secara maksimal selama 5 tahun terakhir, yaitu sejak 2017 dan sampai 2021. Tiga, terdapat akses jalan kampung dan kecamatan yang terputus bahkan belum terbangun sama sekali. Empat, terjadinya kerusakan jalan di mana-mana yang semakin parah karena tidak ada perawatan atau maintenance termasuk jalan protokol. 5. Anggaran penerangan jalan umum atau PJU yang sudah dibayar oleh konsumen namun tidak dilaksanakan oleh dinas terkait. 6. Pengelolaan sampah sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan dan meresahkan masyarakat. 7. Tidak adanya konsentrasi penganggaran untuk sanitasi yang menyebabkan terjadinya banjir di tengah ibu kota saat turun hujan. 8. Terjadi kesemrautan penataan pasar sehingga terjadi konflik antara pedagang tradisional yang berjualan di pinggir jalan secara sporadis atau tersebar tidak terkonsentrasi. 9. Terjadinya pengabaian terhadap pengembangan seni dan budaya sehingga tidak dapat maju berkembangnya para seniman dan kelompok sandar seni di daerah-daerah lainnya. 10. Tidak ada upaya pengembangan di sektor wisata sehingga banyak tempat-tempat pariwisata yang tidak berfungsi dengan baik. 11. Di sektor sumber daya manusia terlihat tidak adanya anggaran beasiswa bagi anak-anak kuliah S1 sampai S3 bagi siswa yang berprestasi dan tidak mampu serta tidak adanya pelatihan keterampilan untuk meningkatkan skill generasi usia produktif. 12. Minimnya penyerapan anggaran UMKM karena upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat tidak lakukan pemetaan sosial dan pemberdayaan yang maksimal. Dari 12 poin di atas, kami sepakat untuk memberikan rekomendasi dukungan kepada pemerintah kabupaten sebagai berikut. A. Menyelesaikan konstruksi dan pengerjaan 1. Christian Center, 2. Pelabuhan Sendawar, 3. Pembangunan jembatan Haji Tur Sejagat Melak Manerbulan, 4. Jembatan Tering, 5. Turap beton di pinggir Mahakam Kampung Tering Seberang, 6. Pembangunan jembatan turap di ruas jalan Simpang Ombau, Jua Asa, Linggar Amer sampai Mencelet yang sampai saat ini tidak diselesaikan. Poin B, perlunya pembangunan atau pengadaan proyek-proyek melalui penganggaran Pemkab Kutai Barat, yaitu 1. Perlunya peningkatan badan jalan baik jalan dalam kampung maupun jalan antar kampung. 2. Memperbaiki dan melengkapi sarana dan prasarana fasilitas penunjang di bidang kesehatan. 3. Memperbaiki sistem pengelolaan Prusda yang tidak dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah. 4. Pemerintah segera mengambil sikap terhadap kondisi Politeknik Sendawar yang saat ini sangat prihatinkan, terutama status legalitasnya agar mahasiswa mendapatkan haknya untuk diwisuda. 5. Tidak adanya sarana dan prasarana seperti pasar dan terminal yang merupakan objek vital bagi kebutuhan masyarakat. Menyikapi masalahnya polemik spanduk larangan menjual daging B2 yang sempat viral di beberapa waktu lalu, kami mengusulkan adanya pasar tradisional untuk memasarkan hasil bumi
di Kutai Barat, diantaranya hasil ladang petani lokal, hasil tangkapan atau buruan, hasil ternak petani lokal, dan hasil kerajinan dan kuliner lokal. Kami juga mendesak pemerintah mengalokasikan anggarannya lebih besar di bidang pembinaan dan pelestarian adat dan budaya. Lalu kami juga mendesak pemerintah dan DPRD Kutai Barat segera menuntaskan pembebasan lahan masyarakat. Lalu perlunya pendidikan ini di bidang budaya, terutama untuk memasukkan muatan lokal di kurikulum sekolah di Kutai Barat. Poin keempat, mendesak pemerintah bersikap adil dan bijaksana terhadap lembaga-lembaga adat yang ada di Kabupaten Kutai Barat, yaitu 1. Pemerintah mestinya harus netral, tidak mengelompokkan satu dan lainnya. 2. Pemerintah menjadi pengayom, pelindung sekaligus pembina semua keberadaan lembaga yang tumbuh di masyarakat. 3. Pemerintah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam membangun sistem kebudayaan yang merupakan kekayaan warisan leluhur nenek moyang khususnya di Kutai Barat. Poin terakhir, mendesak pemerintah bergerak dalam upaya mendorong pengakuan masyarakat hukum adat, diantaranya dengan membuat panitia verifikasi masyarakat adat dan melengkapinya dengan perda.